apparent to the Iron Throne, Lord of the Seven Kingdoms. Why would the gods take him and leave you? I've wondered the same. Be gone with you, Sir Duncan. Setelah peristiwa berdarah di turnamen Ashford, Sir Duncan the Tall berhasil membuktikan kehormatannya dalam persidangan 7 lawan 7. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal karena gugurnya Pangeran Baelor Targaryen, pewaris tahta yang selama ini dianggap sebagai harapan terbesar bagi masa depan Westeros. Kepergian Baelor meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga Targaryen, serta mengguncang stabilitas kerajaan. Sebuah kehilangan yang mungkin tampak kecil di tengah luasnya 7 kerajaan, namun meninggalkan dampak yang akan terasa hingga bertahun-tahun kemudian. Bersamanya, Westeros kehilangan seorang pemimpin yang bijaksana, sementara masa depan tahta kini diselimuti ketidakpastian. Di tengah bayang-bayang tragedi tersebut, Dang harus tetap melanjutkan hidupnya. Namun tanpa Baelor, satu-satunya pangeran yang percaya pada kehormatannya dan berdiri membelanya saat seluruh kerajaan meragukannya. Apakah seorang kesatria pengembara tanpa nama mampu bertahan di dunia yang dikuasai para bangsawan dan intrik politik? Ataukah takdir telah menyiapkan ujian yang lebih besar bagi Sir Duncan the Tall? Simaklah kelanjutan ceritanya di episode kali ini. Episode dibuka dengan suasana muram setelah berakhirnya sidang 7 lawan 7 yang dimenangkan oleh Dang. Para kesatria yang masih hidup tengah memulihkan luka mereka. Di tempat Dang beristirahat, Sir Lionel Baratheon yang terluka parah tetap menunjukkan sifat keras kepalanya. Ia mengusir Maestor yang mengatakan bahwa lukanya terlalu berat untuk ditangani. Dalam keadaan itu, Lionel justru mengajak Dang untuk ikut dengannya. Dengan menawarkan persahabatan, kehidupan yang lebih baik, berburu, berlayar, dan kesempatan menjadi kesatria yang lebih hebat, serta ia akan menyayanginya layaknya saudara sendiri. Namun Dang menolak, ia merasa dirinya membawa malapetaka bagi siapapun yang dekat dengannya. Ketika Lionel mengkritik keluarga Targaryen, Dang membela Baelor dengan penuh emosi. Baginya, Baelor adalah orang yang mempertaruhkan nyawanya demi seorang kesatria pengembara yang tidak berarti. Dan percakapan pun berakhir dengan Lionel memperingatkan bahwa suatu hari nanti akan terjadi perang besar dan ia berharap Dang berada di sisinya. We could be a force, you and I. Good. Caravan departs after the roast. Seluruh kerajaan berduka, para bangsawan, para kesatria, dan anggota keluarga kerajaan berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Pangeran Baelor. Momen ini menunjukkan bahwa yang hilang bukan sekadar seorang pangeran, melainkan sosok yang dipercaya akan menjadi raja besar bagi Westeros. Setelah pemakaman usai, Dang menghampiri Pangeran Valar yang merupakan anak dari Pangeran Baelor. Pangeran Valar masih terguncang oleh kenyataan bahwa ayahnya tewas akibat pukulan yang tanpa sengaja Maekar berikan saat persidangan dengan memakai jirahnya. Mengingat bahwa tidak banyak seorang ayah yang tewas saat mengenakan jirah anaknya sendiri. Dengan suara penuh kesedihan, Valar mengakui bahwa ayahnya mungkin akan menjadi raja terbaik sejak Aegon sang penakluk. Kemudian, ia melontarkan pertanyaan yang menghantui seluruh episode. Mengapa para dewa mengambil dia dan membiarkanmu hidup? Dang pun tidak memiliki jawaban, karena sebenarnya ia juga menanyakan hal yang sama kepada dirinya sendiri. Why would the gods take him and leave you? I've wondered the same. Be gone with you, Sir Duncan. Setelah meninggalkan Valar, Dang pun bergegas kembali menuju tempatnya beristirahat. Namun tepat ketika Dang melalui perkemahan para bangsawan dan rakyat lainnya, semua mata sinis tertuju kepadanya. Sebagian besar orang-orang menyalahkan Dang atas kewafatnya sang pangeran. Namun tidak bagi sahabatnya Raymond Fossway. Ia justru tidak menyalahkannya sama sekali dan mengerti dengan situasi dan kondisi Dang saat ini. I don't. Raymond sendiri kini resmi berpisah dari keluarganya dan mendirikan cabang baru keluarga Fossway dengan lambang apel hijau.
Ia bahkan telah menikahi Rowan dan mengumumkan bahwa mereka akan segera memiliki anak. Di tengah duka yang menyelimuti turnamen, adegan ini menjadi simbol bahwa kehidupan tetap berjalan. Dang sendiri tampak bahagia mendengar kabar dari sahabatnya itu. Tak lama kemudian, para pengawal yang dikirim oleh Maekar datang menghampiri Dang dan mengatakan sang pangeran Maekar ingin berbicara dengannya. Dang pun bergegas menemuinya dan datang ke tempat Maekar berada. Feels like a bye. You hear that, Sir Duncan? Kali ini pembicaraan mereka lebih tenang dan lebih pribadi. Maekar mengaku telah mengasingkan Aerion ke kota-kota merdeka bagian timur karena sifat kejam putranya itu dan berharap dapat mengubahnya menjadi lebih baik. Ia tahu orang-orang akan terus merundungnya membunuh Baelor, namun ia juga menyadari bahwa Dang akan menerima tuduhan serupa sepanjang hidupnya. Maekar juga masih terguncang oleh kenyataan bahwa Baelor tewas akibat pukulan yang tanpa sengaja ia berikan saat persidangan. Dang mengaku bahwa ia sempat berpikir, bagaimana jika aku kehilangan satu kaki atau satu tangan saat itu? Karena jika hukuman awal tetap dijalankan, mungkin Baelor tidak akan pernah ikut bertarung dan tidak akan mati. Maekar mendengarkan dengan serius, namun tidak ada jawaban yang mampu menghapus rasa bersalah itu. Maekar lalu menawarkan masa depan baru. Ia mengajak Dang untuk tinggal di Summerfall dan akan menjadikannya sebagai ksatria resmi keluarga kerajaan serta akan mendapatkan pelatihan yang layak. Dan yang paling penting adalah Egg akan menjadi pengawalnya. Bagi banyak orang, tawaran itu adalah mimpi. Namun Dang justru menolaknya karena ia merasa sudah terlalu banyak terlibat dengan para pangeran. Tanpa diketahui Dang, Egg mendengar penolakan tersebut. Ia mengira Dang menolaknya. Ia mengira Dang juga tidak lagi menginginkannya. You'll swear your sword to me and Aegon can squire for you. Setelah meninggalkan Maekar, Dang pun bertemu dengan Egg. Untuk pertama kalinya, Dang mengungkapkan ketakutan yang selama ini ia pendam. Ia yakin semua orang menyalahkannya atas kematian Baelor. Egg pun membantahnya, namun Dang tidak mampu menghilangkan perasaan bersalah tersebut. Baginya, Baelor mati karena memilih membela dirinya, dan hubungan mereka pun menjadi canggung. Maybe you're not the knight I thought you were. Siang harinya, Dang mengingat cerita lama dari Sir Arlan tentang para prajurit yang memaku koin ke sebuah pohon ek sebelum berangkat perang. Jika mereka kembali hidup-hidup, mereka akan mengambil kembali koin itu. Pohon itu semakin penuh karena banyak orang yang kembali dari perang, namun banyak pula koin yang tetap tertinggal selamanya. Cerita ini menjadi simbol kehilangan. Baelor, Hardaing, dan Bisbury kini termasuk orang-orang yang tidak akan pernah kembali untuk mengambil koin mereka. And that's why they call it the Penny Tree. Scan pun berpindah saat Dang menghadiri pemakaman Bisbury bersama Raymond dan Rowan. Di sana ia bertemu dengan Daeron. Ia pun merasa heran dan menanyakan apakah dia tidak malu menghadiri pemakaman ini karena Bisbury mati oleh laporan palsunya. Alih-alih menanggapinya, Daeron justru menanyakan hal yang sama tentang Egg dan menceritakan bahwa Egg dulunya anak ceria dan suka sekali memancing. Setelah merenungkan semua yang terjadi, Dang akhirnya menemui Maekar sekali lagi. Ia menerima Egg sebagai pengawalnya, namun dengan syarat Egg tidak boleh tumbuh sebagai pangeran di istana Summerhall. Karena Egg belum menjadi pangeran, ia harus hidup seperti pengawal biasa. Tidur di penginapan, kandang kuda, sesekali di aula milik kesatria, bertanah atau bangsawan rendah, dan di bawah pohon saat terpaksa. Awalnya, Maekar keberatan karena Egg adalah darah naga dan putra terakhirnya. Namun setelah melihat bagaimana Daeron dan Aerion tumbuh di lingkungan istana, Maekar mulai memahami maksud Dang. Mungkin kehidupan sederhana justru akan menjadikan Egg manusia yang lebih baik. Stables, now and again in the halls of some, maybe under a tree when we must. Keesokan paginya, sebelum berangkat, Raymond mengembalikan Sweetwood, kuda betina yang pernah dimiliki oleh Dang. Namun Dang justru memberikannya kepada Raymond dan Rowan. Baginya, Sweetwood lebih cocok hidup damai di kebun apel daripada mengembara di jalanan penuh bahaya.
Ken ini menjadi simbol bahwa Dang akhirnya melepaskan masa lalunya. Kemudian ia pun menancapkan sebuah koin di pohon tempat ia beristirahat, berharap suatu saat nanti ia dapat mengambilnya kembali. Lalu ia pun bersiap untuk pergi seorang diri. Saat hendak menaiki Thunder, terdengar suara yang familiar. Dari kejauhan, Egg mengatakan bahwa ia diutus oleh ayahnya untuk melayaninya. Wajah Dang langsung berubah. Untuk pertama kalinya setelah kematian Baelor, ia tampak benar-benar bahagia. Mereka lalu mulai membahas tujuan berikutnya. Dang berkata mereka bisa pergi kemana saja di 7 kerajaan. Egg pun langsung mengoreksinya. Katanya sebenarnya ada 9 kerajaan. Dan menyarankan agar mereka pergi menuju Pegunungan Merah tempat diselenggarakannya pertunjukan boneka. Dang sempat terdiam sejenak dan akhirnya menuruti saran dari Egg. Perdebatan kecil dan lucu itu menjadi penutup sempurna setelah seluruh tragedi yang mereka alami. Dan itulah akhir dari kisah perjalanan Dang yang awalnya hanya seorang pemulung, kemudian benar-benar menjadi seorang kesatria sejati. Saya pamit undur diri dan terima kasih telah menonton kisah ini hingga akhir.